فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. فقال ربنا الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kebiasaan yang baik dari salafus saleh kita menjelang mereka memasuki bulan Ramadan. Bahkan disebutkan 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan, salafus saleh dari generasi terbaik kita, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah menyibukkan diri mereka untuk berdoa meminta kepada Allah Rabbul Alamin agar umur mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Di antara doa mereka adalah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Rabbul Alamin dengan mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan selamatkanlah untukku Ramadan. Watasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah dariku dengan penerimaan yang sebenar-benarnya. Masya Allah, jemaah ibu dan bapak yang saya muliakan, ini menunjukkan keseriusan dan perhatian salafus saleh terhadap bulan Ramadan. Mereka sangat berkeinginan agar diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala memasuki bulan Ramadan. Mereka senantiasa merindukan bulan Ramadan, sehingga setengah perjalanan dari tahun berjalan mereka gunakan untuk apa? Memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Kenapa mereka lakukan ini? Kenapa mereka begitu sungguh-sungguh antusias sekali dengan Ramadan? Di antara riwayah yang menunjukkan akan agungnya, akan keutamaannya bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis yang diriwayahkan oleh seorang sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan bahwa telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 laki-laki dari kampung, 2 laki-laki dari pelosok desa, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memeluk Islam. Maka berislamlah 2 laki-laki desa ini. Setelah keduanya memasuki Islam, memeluk Islam,
maka perbedaan yang mencolok terjadi pada keduanya. Yang satu sungguh-sungguh dengan keislamannya, dia mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh, ya. Puncaknya adalah ia mendaftarkan diri untuk mengikuti perang di jalan Allah, lalu ia pun meraih mati syahid. Keadaan yang berbeda terjadi pada orang kedua, orang yang datang kepada Nabi SAW lalu memeluk Islam, orang Bali ini, orang desa, ya. Ia biasa-biasa saja. Jadi setelah memeluk Islamnya, setelah berislam, orang yang kedua ini biasa-biasa saja, tidak menunjukkan kesungguhan seperti kesungguhan yang dilakukan oleh orang pertama ini. Ia pun meninggal dunia di rumahnya, tidak di medan tempur. Ia tidak mendapatkan syahid di jalan Allah. Namun bapak dan ibu yang saya muliakan, suatu malam Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dia bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, ketika Talhah berada di depan pintu surga dan ia pun melihat dua orang dari suku Bali ini, lalu keluarlah seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini adalah malaikat dari dalam surga, lalu mempersilahkan orang dari suku Bali yang meninggal di rumahnya tidak dalam keadaan syahid untuk masuk surga terlebih dahulu. Tak lama kemudian malaikat kembali keluar dari dalam surga, lalu mempersilahkan laki-laki dari suku Bali yang meninggal dunia dengan syahid untuk memasuki surga setelah saudaranya yang meninggal dunia di rumahnya. Tak lama kemudian keluar kembali dan menyuruh Talha bin Ubaidillah untuk pergi karena belum saatnya untuk masuk surga. Bangun dari tidur, Talha bin Ubaidillah dibuat dengan mimpinya itu penasaran, bertanya-tanya, kok bisa orang yang mati syahid sedangkan masuk surganya itu didahului oleh saudaranya yang meninggal dunia di rumahnya, tidak dengan mati syahid. Maka diceritakan kepada manusia, diceritakan kepada para sahabat yang lainnya pun sama. Hal ini membuat para sahabat yang lainnya pun bertanya-tanya, kok bisa, kenapa? Sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan bertanya kepada para sahabatnya, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan, bukankah orang tersebut, orang yang maksudkan itu adalah orang yang masuk surga mendahului saudara yang mati syahid. Kata Nabi, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan, bukankah orang tersebut hidup 1 tahun setelahnya. Jadi dipanjangkan umurnya 1 tahun setelah saudaranya yang mati syahid meninggal dunia. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala, betul ya Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, wa adraka ramadhana fasamahu, bukankah ia pun menjumpai Ramadan lalu dia berpuasa Ramadan, wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sanah, bukankah ia pun menambah salat ini dan itu di dalam sujudnya dalam 1 tahun tersebut. Jadi menambah ketaatan dengan memperbanyak salat.
Qalu, para sahabat pun membenarkan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Maka derajat antara keduanya, ya, derajat antara yang mana? Yang mati dalam keadaan syahid dengan orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla wa'ala 1 tahun. Dia jumpa Ramadan, dia puasa Ramadan, dia memperbanyak ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin dengan memperbanyak salat, dengan berbanyak sujud. Maka derajat yang keduanya ini mengalahkan derajat saudaranya yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, sehingga Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Perbedaan antara keduanya adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mungkin barangkali kita tidak termasuk dari salafus saleh, kerenduan mereka, keinginan mereka, semangat mereka untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk menghiasi Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, tidak kita miliki. Kita tidak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tidak berdoa selama 6 bulan kepada Allah Jalla wa'ala, ataupun berdoa beberapa hari meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tetapi alhamdulillah, dengan rahmat Allah Jalla wa'ala, hari ini kita bisa masuk Ramadan bukan karena doa kita yang rajin meminta kepada Allah Rabbul Alamin, bukan karena kita merintih meminta kepada Allah Rabbul Alamin agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, tidak, tetapi hanya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Sehingga doa yang keduanya, lanjutan doa salafus saleh menjelang mereka bertemu berjumpa dengan bulan Ramadan, selain mereka mengatakan Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Rabb, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Doa yang keduanya, mereka mengatakan wasallim li Ramadan, dan selamatkanlah untuk Ramadan. Maksudnya apa? Mereka sangat berkeinginan ketika mereka umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan, mereka memiliki keinginan, ia ingin menghiasi, mengisi bulan Ramadannya dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ia sangat berkeinginan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ia sangat berkeinginan untuk mentadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dia sangat berkeinginan agar dia bisa bersedekah di bulan Ramadan ini. Dia sangat berkeinginan untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan salat, dengan sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Ia ingin mengisi hari-hari Ramadannya dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan melakukan kebaikan. Itu salafus saleh. Sehingga mereka mengatakan wasallim li Ramadan, ya Rabb, selamatkanlah untuk Ramadan. Ia ingin Ramadannya diisi dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada satu penyebab yang akan membuat kita tidak berdaya di bulan Ramadan ini. Ada satu masalah yang kalau masalah ini tidak kita hilangkan, maka kita akan dibuat lemah di bulan Ramadan ini. Maksudnya apa? Kita akan lemah salat di bulan Ramadan. Kita akan lemah puasa di bulan Ramadan. Kita akan lemah tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Kita akan dibuat lemah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Apa itu? Dosa yang dibiarkan, maksiat yang tidak ditutup dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Rabbul Alamin.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jangan membuat diri kita seorang mukmin yang tidak berdaya di bulan Ramadan ini. Maksud tidak berdaya di sini adalah tidak berdaya untuk melakukan kebaikan. Lemah salat, lemah tarawih, lemah tilawah Al-Qur'annya, lemah sedekahnya, lemah dengan berbagai kebaikan. Penyebabnya adalah dosa yang dibiarkan Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ya, ketika dosa itu dibiarkan, tidak ditutup dengan taubat kepada Allah Rabbul Alamin, tidak ditutup dengan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin, maka akan membuat hati kita tidak sensitif lagi dengan dosa. Kita akan menganggap bahwa dosa itu tidak jelek, bukan sesuatu yang buruk, dan bahkan kemaksiatan, dosa yang dibiarkan itu akan membuat kita berat, tidak berdaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Setiap dosa, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melahirkan satu titik hitam di dalam hati kita. Bila titik hitam ini dibiarkan, bahkan bertambah, maka akan membuat hati kita ini tidak sensitif lagi. Hati kita akan melihat bahwa sebuah dosa itu bukan kejelekan. Bahkan pada titik akhirnya, badan kita akan berat untuk diajak beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ada satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina idza adnaba danban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin jika dia melakukan satu perbuatan dosa, ya, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa melahirkan satu titik hitam yang ada pada hatinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kata Nabi, jika ia bertaubat, kemudian meninggalkan dosa itu dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin, maka hatinya mengkilap kembali, hatinya bersih kembali. Wa in zada, kata Rasulullah, jika dia menambah dosanya, menambah maksiatnya, zadat, maka titik hitam itu pun akan bertambah, hatta ta'adua qalbahu, sehingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Fadzalika ran, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ran, alladzi dzakarallahu jalla wa ala fil Quran, yang disebutkan dalam firman Allah jalla wa ala di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa yang mereka lakukan itu hanya membuat apa? Ron di dalam hatinya. Kalau ini dibiarkan Bapak dan Ibu sebentar, kita akan termasuk seorang mukmin yang tidak berdaya di bulan Ramadan. Sehingga ada seorang yang datang kepada salah seorang sahabat mulia Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang ini membawa satu pertanyaan, ya, tentang dirinya. Orang ini membawa kemuskilan yang ia rasakan. Orang ini mengatakan, ya, kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma nastati'u qiyamul lail. Orang ini mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, aku tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Aku tidak mampu untuk melaksanakan tahajud. Apa kata Abdullah?
Abdullah mengatakan, ya, sebagai jawaban dari permasalahan orang tersebut yang tidak mampu, tidak berdaya untuk melaksanakan salat tahajud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dosa-dosa kalian telah menghalangi kalian dari ketaatan. Masya Allah, asar yang sangat jelas sekali, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membiarkan dosa yang tidak ditutup dengan istighfar, yang tidak ditutup dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, akan membuat diri kita menjadi seorang mukmin yang tak berdaya di bulan Ramadan ini, tak berdaya untuk tahajud, tak berdaya untuk membaca Al-Quran, tak berdaya untuk sedekah, tak berdaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, iman itu naik dan turun. Setiap hari iman kita itu kadang naik, kadang turun. Maka para ulama menjelaskan kepada kita, ya, para ulama menjelaskan kepada kita, yazidu bitta'ah, iman itu akan bertambah kalau kita melakukan ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah, iman itu akan nukik, iman itu akan turun, terus turun, karena kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi jangan biarkan diri kita termasuk orang yang tak berdaya di bulan Ramadan. Penyebabnya apa? Dosa dan kemaksiatan. Berhenti di bulan Ramadan ini untuk berbuat dosa. Berhenti ibu kumpul-kumpul di depan rumah, ghibah, menceritakan dengan asyiknya tetangganya yang tidak ada di hadapan ibu. Fulanah begini begitu, fulan begini dan begitu. Kurangi mengunjungi mall, karena sangat jarang laki-laki yang mampu mengendalikan pandangan matanya. Matikan selama Ramadan ini televisi. Jangan ba'da subuh televisi, waktu duha televisi, menjelang zuhur televisi, setelah zuhur televisi, menjelang asar televisi, ba'da asar televisi, maghrib televisi, all time-nya digunakan untuk nonton televisi. Biasanya ibu-ibu ini, bapak-bapak juga lebih-lebih, ibu. Kendalikan diri kita. Tapi ketahuilah, kita tidak akan mampu melakukan itu kalau kita banyak melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa di bulan Ramadan ini. Maka saya ingin menjelaskan bagaimana supaya kesalahan kita ini berguguran. Apa yang harus kita lakukan agar dosa, kemaksiatan, keburukan-keburukan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 cara menghapus, menggugurkan dosa, kemaksiatan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Yang pertama, beramal saleh. Banyak melakukan kebaikan. Dalam qaidah syar'iyyah disebutkan, catat baik-baik, di dalam qaidah syar'iyyah disebutkan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah Rabbul Alamin menyebutkan, Allah Rabbul Alamin berfirman, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiati, menghapus keburukan-keburukan. Hari ini ibu memberikan senyuman manis kepada suaminya, itu adalah kebaikan, bisa menghapus keburukan ibu. Hari ini ibu telepon ke ibu yang berada di kampung sana jauh, menanyakan kabarnya, meminta doanya, apalagi kalau ditambah lagi mentransfer uang kepada ibu atau ayahnya yang ada di kampung sana, itu adalah kebaikan. Maka kata Allah, kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Bukankah Nabi SAW mempertegas, lebih menjelaskan lagi kaidah yang mulia ini, bahwa kebaikan itu menggugurkan
keburukan-keburukan. Ketika Rasulullah berbicara tentang saum Ramadan, apa kata Nabi? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, yang kedua dengan dasar ihtisab. Apa itu ihtisab? Hanya mengharap balasan pahala dari Allah. Imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Jalla wa Ala berikan pahala yang terbesar. Apa itu pahala yang terbesarnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, seluruh dosa yang telah lalunya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Ketika Rasulullah menjelaskan faidah qiyam Ramadan, tarawih, apa kata Nabi? Man qama Ramadana, barang siapa yang qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah Jalla wa Ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu mampu menghapus, menggugurkan keburukan-keburukan. Barangkali kemarin ibu sempat ziarah ke Masjid Nabawi, ke Mekkah Mukarramah dalam rangka umrah. Ketika seseorang melaksanakan umrah, dia melewati rukun umrah yang disebut dengan tawaf. Rasulullah memperkuat kaidah ini, bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Ketika seseorang tawaf, dia mengangkat satu kakinya. Ketika seseorang tawaf, dia mengangkat satu kakinya, melangkahkan satu kakinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawafa bil baiti." Barang siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah. Man tawafa bil baiti, barang siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah. Summa yarfa'u qadaman wa lam yadhu ukhra. Lalu dia mengangkat satu kakinya dan tidaklah dia meletakkan kaki yang lainnya, illa kataballahu lahu hasanatan, kecuali Allah catat baginya satu kebaikan. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah hapus darinya satu kesalahan. Wa rafa'a lahu biha darajatan, dan Allah angkat satu derajat. Masya Allah. Ketika kita tawaf karena Allah Jalla wa Ala, satu langkah kita saat kita berkeliling di sekitar Ka'bah dalam rangka tawaf, maka menghasilkan 3 kebaikan. Apa? Yang pertama, Allah catat satu kebaikan. Yang kedua, Allah hilangkan keburukan dari kita. Yang ketiganya, Allah tambahkan derajat kita di surganya nanti. Masya Allah. Ini penjelasan Nabi SAW bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan. Tadi bapak dan ibu sebelum subuh bersemangat untuk pergi ke masjid, betul enggak? Semangat enggak? Harus semangat. Kenapa? Dalam langkah kita menuju ke masjid itu ada kebaikan, itu ada pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan menuju satu rumah dari rumah-rumah Allah, menuju satu masjid dari masjid-masjid Allah. Ya. Liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban dari Allah. Kanat, kata Nabi SAW, maka itu langkahnya itu menuju ke masjid. Kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan.
maka satu langkah yang ia ayunkan untuk ke masjid itu menghapus kesalahannya, dan langkah yang lain mengangkat derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau kita ingin dosa kita berguguran, kesalahan kita berguguran, perbanyak amal saleh, perbanyak kebaikan. Ibu memasak masakan yang enak, yang lezat untuk anak-anaknya, untuk suaminya, itu satu kebaikan. Insya Allah berguguran dosa dari ibu. Bapak pagi hari keluar dari rumah membawa dagangannya atau pergi ke kantor, itu adalah kebaikan. Maka Allah gugurkan keburukan-keburukan dari Bapak. Baca Al-Quran, setiap satu hurufnya satu kebaikan dan dikalikan 10. Kalau Bapak lakukan karena Allah Jalla, banyak sekali keburukan-keburukan. Jadi kalau kita ingin dosa kita berguguran, kesalahan kita berguguran, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, perbanyak amal kebaikan. Karena qaidah Qur'aniyah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Yang kedua, perbanyak istighfar, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, permohonan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa dengan astaghfirullah, bisa dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau bisa dengan subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Ya, perbanyak permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya beristighfar itu tidak bisa dipisahkan dengan karakter seorang muslim, seorang mukmin. Kita mukmin pasti sering banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang yang beriman itu tidak lepas dengan istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang karakter orang yang beriman. Di waktu malam itu tidurnya sebentar, lambungnya jauh dari tempat tidur. Banyaknya apa? Berdiri, sujud, berdiri, sujud, berdiri, sujud. Itu seorang mukmin. Keberadaannya di malam hari. Kalau seorang mukmin keberadaannya di malam hari, dia seperti bangkai, tidak mau salat, maka bukan mukmin. Karena sesungguhnya mukmin itu dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Lambung-lambung mereka ketika mereka berada di malam hari jauh dari tempat tidur. Banyaknya salat, banyaknya berdiri sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian mukmin disebutkan oleh Allah ketika memasuki waktu sahur, waktu yang terbaik yang Allah berikan bagi seorang mukmin untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, di sepertiga yang terakhir. Malam kita itu dibagi 3. Yang pertama, sepertiga yang pertama, 9 sampai jam 12. Yang kedua, dari jam 12 sampai jam 3, sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir adalah jam 3 sampai menjelang subuh. Maka ini waktu yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Di sini disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahurnya mukmin itu banyak beristighfar. Di waktu yang luar biasa mustajabnya kalau kita gunakan untuk berdoa. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak istighfar. Jadi setelah tahajud itu duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai subuh. Karena ini adalah amal yang sangat utama sekali. Ya, itu yang kedua. Berbanyak beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan ucapan kita astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya.
atau kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan istighfar. Yang ketiga, selain beramal soleh bisa menggugurkan keburukan-keburukan kita, dosa kita. Istighfar bisa menghancurkan kemaksiatan, dosa, dan keburukan-keburukan kita. Yang ketiganya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, agar kita tidak menjadi hamba yang lemah di bulan Ramadan ini, perbanyak bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Perbanyak bertaubat. Ya. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah akan senantiasa mengampuni dosa kita kalau kita mau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah menyebutkan sifat Allah Rabbul Alamin terkait dengan hamba yang banyak bermaksiat, banyak melakukan perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya di waktu malam untuk mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bil nahari, dan tangan Allah Subhanahu wa taala selalu terbentang ya di waktu siang, liyatuba musi'al laili, untuk memberikan ampunan kepada orang yang melakukan keburukan di waktu malam, hatta tatla asy-syamsu min maghribiha, dan Allah tidak akan mengampuni hamba kalau dia telah di dalam bertaubat kepadanya ketika matahari sudah terbit dari barat. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah selalu mengampuni dosa seorang hamba kalau dia mau bertobat, kalau dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ibu dan bapak dosa kita berulang, melakukan perbuatan dosa yang sama, melakukan kemaksiatan yang sama, atau satu dosa kemudian terjerumus pada dosa yang lain, sekalipun dosa itu berulang, Allah Jalla wa'ala selalu mengampuni dosa kita kalau kita mau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang hamba yang setelah berbuat dosa ia bertobat, lalu dia terjerumus kembali ke dalam perbuatan dosa. Ya, Allah Rabbul Alamin berfirman, aznaba abdun zamban. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba melakukan perbuatan dosa. Faqala, lalu dia mengatakan, Allahumma ghfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman, azzama abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbi. Hambaku telah melakukan perbuatan dosa, kata Allah. Kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang senantiasa mengampuni dosa. Summa ada, kata Allah, lalu ia pun kembali fa'adnaba, melakukan perbuatan dosa. Dosa yang kedua ia lakukan. Faqala, maka hamba ini pun kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan Rabbi ghfirli dzanbi, ya Rabb ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman, azaba abdi, hambaku telah terjerumus dalam perbuatan dosa. Azaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu dzanba. Tetapi dia mengetahui dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa. Sampai berulang kembali hamba ini setelah bertobat melakukan perbuatan dosa kembali, yang akhirnya Allah Jalla wa Ala berfirman, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, berbuatlah semau engkau,
faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla, selama kita mau bertobat atas dosa, atas kemaksiatan, atas kesalahan yang kita lakukan, maka Allah Jalla wa Ala tidak pernah mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong kecuali mengampuni hambanya. Sehingga Allah berfirman, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, au yadlimu nafsahu, atau dia mendolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, lalu dia beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, yazidillaha ghafurur rahim, yazidillaha ghafurur rahim, maka hamba itu hanya akan mendapatkan pada diri Allah bahwa Allah itu maha ghafur, maha rahim, maha mengampuni dan maha merahmati. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, agar kita tidak menjadi seorang mukmin yang tidak berdaya di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum wa aqulu qali hada astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.